Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Olahraga kelas A Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dimanapun kalian berada, saya ucapkan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, pada pertemuan ini kita melanjutkan di mata kuliah pendidikan rekreasi, yang dimana pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS ya. Dan ini kita lanjutkan di pertemuan ke-9 pendidikan rekreasi. Di pendidikan rekreasi nanti kita akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup outdoor education. Sebelum masuk di materi itu, pada pertemuan ini saya akan seperti biasa ya, saya akan menyapa kalian dimanapun kalian berada, mahasiswa semester 4. Sini ada saudara Budiono, kemudian ada saudari Vikan Lagakukuh Praharani, kemudian ada Muhammad Nasrullah Yusuf Mukti Fajar, kemudian ada Muhammad Rifai Reza Zakaria, kemudian ada Zazana Mufida, kemudian ada Sarif Fadilah, ada Ahmad Nasrul Amri, kemudian ada saudara Ulil Albab Ramadin Syah, kemudian ada Pratama Putra Setianugraha, kemudian ada saudara Muhammad Aminul Huda, ada Rahardian Rizky Agung, ada Muhammad Irfan Fardian Hasan, ada Muhammad Ma'ruf Solihin, kemudian M. Farid Ahsan Puluki, kemudian ada Helmi Effendi, kemudian ada Freden Isnanda, ada Muhammad Vega Al-Farid, kemudian ada Yuli Andrawan Mustafa, kemudian ada saudari Putri Wulandari, kemudian ada saudari Arina Manasikana, ada saudara Ibnu Malik, ada saudara Muhammad Wildan Afai, ada saudara Saiful Amnur, ada saudara Agus Setiawan, ada saudara Muhammad Priyan Pambudi, kemudian ada Muhammad Aris Mustafa, ada saudari Siti Daris Salamah, kemudian ada saudari Nura Rizky Amalia, ada Muna Afia Fatin, kemudian ada Rega Setianda, ada Imma Khairul Mahmuda, ada Syahrul Rizky Prasetya, kemudian Muhammad Nur Aziz, ada Gadang Panca Saputra, kemudian ada Danindra Saskia Putri, kemudian ada Muhammad Irfan Sabil Ardila, ada Indra Surya Setiawan, kemudian ada Muhammad Jafar Sotik Al-Amin, dan yang terakhir ada saudara Muhammad Ayi Bagus Rinaku. Baik, itu dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya doakan dari sini, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di materi ini semoga kalian mendapatkan kemanfaatan dalam materi ini dan mendapatkan berkah, masukkan berkah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi,
Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa masing-masing ya sebelum masuk materi. Berdoa dipersilahkan. Setelah itu nanti saya akan masuk di materi outdoor education. Baik, saya lanjutkan di materi ruang lingkup outdoor education ya. Jadi kalian sudah memahami apa belum tentang apa itu ruang lingkup outdoor education atau outdoor education? Jadi outdoor learning atau outdoor education itu memiliki pengertian tentang outdoor education atau outdoor learning itu merupakan aktivitas luar sekolah ya, aktivitas luar sekolah atau pembelajaran yang berisi kegiatan di luar kelas atau di luar sekolah dan di alam bebas lainnya. Jadi itu merupakan pengertian dari outdoor learning atau outdoor education. Jadi outdoor education itu pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan atau aktivitasnya itu berada di luar kelas atau di luar sekolah, yang dimana biasanya itu berada di area di alam bebas gitu. Bisa di sawah, kemudian bisa di hutan, bisa di manapun, bisa di pantai. Yang dimana outdoor ini merupakan kegiatan di luar sekolah atau di luar kelas. Itu merupakan pengertian dari outdoor learning. Kemudian model pembelajaran sendiri di outdoor learning atau outdoor education. Model pembelajaran di sini ya pembelajarannya berada di luar kelas ya. Jadi kita bisa lihat seperti gambar ini, bisa kita amati ya, atau bisa kita lihat seperti gambar di slide bahwa model pembelajaran pendidikan luar ruang atau pendidikan luar kelas itu ya pembelajarannya dilakukan di luar kelas. Jadi di situ kita bisa memberikan materi-materi tentang pembelajaran itu sendiri yang dilaksanakan di luar kelas. Ini biar tidak jenuh, biar tidak jenuh berada di kelas terus. Jadi model pembelajarannya berada di luar kelas. Kemudian saya lanjutkan tentang proses pembelajaran luar kelas itu sendiri ya. Tadi model pembelajarannya seperti itu, berada di luar kelas. Sedangkan proses pembelajarannya itu, proses pembelajaran luar kelas adalah proses pembelajaran yang dapat membangun makna ya. Jadi proses pembelajaran yang dapat membangun makna, kemudian memprosesnya menjadi struktur kognitif atau melalui struktur kognitif sehingga berkesan lama dalam ingatan atau memori ya, dalam pikiran kita, hingga terjadi rekonstruksi. Kita bisa lihat di gambar itu bahwa proses pembelajaran luar kelas itu proses pembelajaran yang dapat membangun makna atau input ya, yang dapat membangun makna, kemudian memprosesnya melalui struktur kognitif sehingga berkesan lama dalam ingatan atau memori. Jadi terjadi rekonstruksi gitu. Kita lihat di sini bahwa struktur kognitif ini berkaitan dengan pemahaman ya, berkaitan dengan kegiatan mental yang mencakup kegiatan mental atau otak itu sendiri. Di sini dulu saya pernah juga di masa-masa sekolah dulu ya. Ini hanya cerita bahwa masa ini seperti gambar di sini ya. Dulu itu masa SD gitu ya, masih sekolah dasar. Guru pernah melaksanakan kegiatan di luar kelas, yang dimana itu kita akan menelusuri persawahan, kemudian berada di area Sendang pada waktu itu. Area Sendang ya intinya ingin memberikan gambaran tentang alam, tentang
gambaran kepada siswa tentang alam sekitar itu. Nah itu hingga saat ini saya masih merekam tentang kejadian-kejadian itu, yang dimana kejadian itu sangat menyenangkan karena di SD itu kan sering kita itu mengenyam pembelajaran terus di kelas, itu hingga mengakibatkan bosan juga itu. Dan pada waktu itu guru membuat kegiatan belajar di luar kelas atau outdoor learning itu sendiri. Nah, dimana dulu itu saya itu menjelajahi sawah, kemudian melihat sendang yang dekat sekolah saya gitu ya, ada seperti petilasan itu menumbuhkan rasa senang, gembira bersama teman-teman. Hingga sampai sekarang pun saya masih mengingatnya atau terjadi rekonstruksi itu tadi. Itu proses pembelajaran di luar kelas ya. Jadi mengapa terjadi rekonstruksi itu sendiri? Karena ada struktur kognitif ini. Proses pembelajaran luar kelas itu prosesnya melalui struktur kognitif, yang dimana kognitif di sini kalian sudah memahami ya bahwa kognitif itu merupakan kegiatan atau potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan ya. Jadi ada pengetahuan atau knowledge, kemudian pemahaman, penerapan, kemudian ada evaluasi dan sebagainya. Yang dimana ranah kognitif tersendiri adalah ranah yang mencakup kegiatan mental pada seseorang itu sendiri, atau pemahaman lah istilahnya, tentang pemahaman ranah kognitif itu sendiri. Di pendidikan luar kelas atau diartikan sebagai pendidikan itu berlangsung di luar kelas yang melibatkan pengalaman ya. Jadi anak-anak belajar di luar kelas itu melibatkan pengalaman, kemudian membutuhkan partisipasi siswa. Nah ini partisipasi siswa itu perlu ya, maksudnya harus antusias nih siswa untuk mengikuti tantangan petualangan yang terjadi dasar dari aktivitas luar kelas itu sendiri, yang menarik dan menyenangkan. Kemudian serta lebih menyatu dengan alam ya. Jadi seperti saya dulu itu berjalan di sawah dan sebagainya, itu kan menyatu dengan alam. Jadi itu pendidikan luar kelas itu bisa seperti hiking, kemudian mendaki gunung, kemudian camping, dan banyak aktivitas yang lainnya. Itu ya, saya dipahami tentang proses pembelajaran luar kelas. Jadi saya ulangi bahwa pendidikan luar kelas itu diartikan sebagai pendidikan berlangsung di luar kelas, itu sudah paham ya, yang melibatkan pengalaman. Nah, itu melibatkan pengalaman, kemudian membutuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti tantangan petualangan itu sendiri, yang menjadi dasar dari aktivitas luar kelas yang menarik dan menyenangkan. Nah itu merupakan proses pembelajarannya. Nah, kegiatan petualangan. Di sini ada yang tahu apa itu kegiatan petualangan? Nah, pengalaman adalah sebuah pengalaman yang tak lazim, atau petualangan itu adalah sebuah pengalaman yang tak lazim, namun sifatnya menarik. Nah ini, namun sifatnya menarik. Pelaku petualangan itu disebut petualang, yaitu orang yang suka mencari pengalaman yang sulit-sulit, berbahaya, dan lain-lain. Jadi biasanya itu petualangan memiliki ciri keberanian ya, memiliki ciri-ciri keberanian, kemudian ada tantangannya, kemudian ada resiko dengan dampak yang bermacam-macam. Nah, jadi itu ciri-ciri dari petualangan ya. Jadi petualangan ini bisa diartikan juga kegiatan dengan potensi bahaya fisik, bahasa fisik seperti menjelajah hutan, kemudian memanjat gunung, kemudian ada arung jeram, kemudian atau mengikuti olahraga ekstrim lainnya. Kita tahu ya, kalian pasti tahu tentang petualangan apa saja itu kegiatan-kegiatan yang
membahayakan potensi bahaya fisik itu petualangan. Nah, tapi di sini para petualang itu sudah tahu resikonya, jadi dia memahami untuk berpetualangan itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada konsep outdoor learning atau konsep belajar di luar kelas. Jadi menurut Umar Hamalik ya, dari Ibtu Prihantoro tahun 2010 itu, Umar Hamalik itu mengungkapkan bahwa menurut Umar Hamalik ini bahwa prosedur untuk mempersiapkan pembelajaran dengan outdoor learning atau outdoor aktivitas itu bermacam-macam ya. Jadi Umar Malik itu berpendapat bahwa prosedur untuk mempersiapkan pembelajaran, jadi prosedur untuk mempersiapkan pembelajaran dengan model atau dengan cara outdoor learning atau outdoor aktivitas di luar kelas itu tadi ya, itu bermacam-macam. Nah, salah satunya yaitu ini, guru merumuskan dengan teliti pengalaman belajar yang akan direncanakan. Jadi guru itu merumuskan, peran guru di sini penting, bahwa apa yang akan dilaksanakan atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan nanti di luar kelas itu perlu dirumuskan, perlu ditata gitu ya, apa kegiatannya. Jadi tidak asal-asalan dalam melaksanakan kegiatan di luar kelas itu sendiri, karena sifatnya kegiatan belajar di luar kelas itu harus memiliki unsur-unsur tentang tadi itu ya, ada senang, kemudian ada pengalaman, kemudian ada yang sifatnya itu masuk di memori kita ya, yang nantinya akan menjadi daya ingat lama itu, bisa merekonstruksi kembali tentang kegiatan-kegiatan outdoor learning itu yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya, nah ini guru itu juga menentukan bentuk kegiatan yang akan dipakai ya, kegiatan outdoor learning itu. Jadi menentukan, selain merumuskan itu ditentukan dulu apa yang akan dipakai kegiatannya. Misalnya bisa hiking, ini kita bisa lihat gambarnya ini ya. Kemudian ada arung jeram, nah ini, kemudian ada camping. Ini untuk hiking ini kegiatan yang menyenangkan ya, karena kita bisa mendaki gunung, bisa melihat alam yang asri gitu ya. Ini bagi punya pasangan yang biasanya menyenangkan ini, karena akan memiliki rekonstruksi ingatan yang lama itu, menjadi kenangan yang terindah. Kemudian seperti arung jeram ini ya, di arung jeram ini perlu kehati-hatian ya, karena kalau nggak hati-hati ya bisa seperti gambar ini ya, dia tidak pegangan langsung jelungup gitu ya. Kemudian camping juga kegiatan yang menyenangkan. Jadi ini merupakan bentuk kegiatan ya, bentuk kegiatan outdoor learning itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada, nah, guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat menantang dan memotivasi. Nah ini ya, kita bisa lihat seperti ilustrasi gambar di slide, bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan outdoor learning ya, atau outbound misalnya. Itu kegiatan berjalan di jembatan tali, kemudian berjalan di rintangan ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memotivasi ya, seperti di atas ini ada kegiatan kerjasama antara rekan yang satu dengan rekan yang lainnya, yang dimana rekan itu akan meletakkan bola kecil ya, tapi dia hanya menggunakan satu kaki. Nah, dimana yang lainnya itu memegangi kaki yang satunya
agar dia tidak terjatuh. Ini merupakan kegiatan motivasi untuk kerjasama. Nah, itu. Jadi ini merupakan prosedur yang perlu dipersiapkan untuk outdoor learning. Jadi ada guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat menantang dan memotivasi. Kemudian saya lanjutkan, nah ini disiplin ya ini. Jadi selain guru merumuskan dengan teliti ya tentang pengalaman belajar yang direncanakan, kemudian guru menentukan bentuk kegiatan yang akan dipakai atau kegiatan outdoor learning itu sendiri. Kemudian ada guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat penting. Di sini juga guru menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi waktu pelaksanaan kegiatan itu sangat penting sekali ya, bahwa itu harus direncanakan matang dan harus disiplin ya, para peserta didik itu harus disiplin. Yang dimana jika memang waktu telah disepakati dan telah ditetapkan, ya harus ditepati waktu itu dan kegiatan tersebut lancar dan tidak terkendala. Jadi disiplin di sini, mengenai disiplin ya, disiplin ini sangat penting sekali, bahwa disiplin itu merupakan perasaan taat, perasaan taat ya. Jadi disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, atau nilai-nilai tanggung jawab. Jadi pengertian dari disiplin itu sendiri seperti itu ya, perasaan taat dan patuh yang dimana dia itu memiliki nilai-nilai tanggung jawabnya. Perasaan merupakan tanggung jawab. Kemudian disiplin sendiri juga, saya akan membahas tentang disiplin ya, bahwa tujuan disiplin itu sangat baik ya, bahwa di sini ada contoh-contoh tentang tujuan disiplin. Ada menaklukkan kuasa kemauan kita, jadi kita nggak egois gitu ya, kita menepati kita menghilangkan ego kita untuk berusaha menepati waktu itu sendiri ya. Kemudian memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Biasanya kita itu misalnya kalau sekolah itu sering terlambat, karena disiplin kita menjadi lebih tertib lagi. Kemudian mengajarkan menghormati orang tua ya, itu tujuan disiplin dan ilahi. Nah, kemudian menghancurkan benteng setan ya, ini disiplin ini merupakan tujuannya itu menghancurkan benteng setan, karena kita ini kan tidak disiplin biasanya tuh karena malas. Nah, itu malas itu kan karena godaan setan itu sendiri. Maka dari itu kita perlu membiasakan untuk disiplin. Kemudian tujuan disiplin juga untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia. Jadi hidup itu kan waktu yang berjalan itu. Jadi kita disiplin itu bisa mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia, jadi tidak semrawut, tertata rapi. Dan disiplin juga sangat penting ya di kehidupan kita. Sedangkan disiplin tadi memiliki tujuan tentang bisa menghancurkan benteng setan, kemudian mengembangkan suatu keteraturan ya dalam tindakan manusia, kemudian ada memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Disiplin juga memiliki manfaat ya, bahwa ada tumbuhnya kepekaan, seorang, kemudian tumbuhnya kepedulian, kemudian ada mengajarkan keteraturan. Nah, ini manfaatnya, manfaat disiplin, bahwa seorang anak bisa mempunyai pola hidup yang teratur dalam mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Ini tentang disiplin. Kemudian manfaatnya juga bisa menumbuhkan ketenangan, kemudian tumbuhnya rasa percaya diri. Nah, orang yang disiplin ini biasanya memiliki rasa percaya diri yang baik ya.
Kemudian ada tumbuhnya kemandirian, tumbuhkan keakraban. Kemudian manfaat disiplin juga membantu anak yang sulit ya. Ini perlu digarisbawahi, berarti anak yang sulit itu anak yang sulit diatur gitu ya. Itu disiplin itu manfaatnya juga untuk itu, untuk membantu anak yang sulit. Jadi ada misalnya terkadang pada anak itu memiliki kebutuhan khusus ya, yang kita lupa mereka juga membutuhkan penanganan khusus. Jadi dengan disiplin untuk menekankan keteraturan anak yang berkebutuhan khusus dapat hidup lebih baik lagi. Jadi dengan disiplin itu kebutuhan khusus itu bisa diterapkan dengan baik lagi. Kemudian manfaat disiplin juga itu untuk menumbuhkan sikap patuh ya, menumbuhkan sikap patuh. Jadi dengan disiplin seseorang atau anak itu akan mengikuti aturan yang ditetapkan orang tua atau kemauan sendiri ya, karena kita memiliki jadwal-jadwal tersendiri, misalnya memiliki catatan-catatan tersendiri. Misalnya hari ini saya akan melakukan kegiatan apa itu karena sudah terjadwal atau atas kemauan diri sendiri. Itu merupakan beberapa tujuan dan manfaat dan pengertian tentang disiplin itu sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini ada beberapa apa ini ya? Tuh, kau jalanin dulu aja. Nah, ini ada petunjuk arah. Jadi kita bisa lihat gambar di situ. Saya melanjutkan tentang prosedur tadi ya. Kita prosedur tentang mempersiapkan pembelajaran dengan outdoor learning ya. Tadi ada guru merumuskan, kemudian membentuk bentuk kegiatan, kemudian menyajikan pengalamannya, kemudian ada menentukan waktu, disiplin itu tadi. Kemudian saya lanjutkan tentang ini. Nah, guru menentukan rute perjalanan. Nah, ini penting sekali ya, karena kalau kita tidak menentukan rute itu kita akan kehilangan arah ya. Seperti kita ketahui ada beberapa petunjuk arah ya, ada yang ke KUA ya, ini yang sudah waktunya. Karena rute perjalanan sangat penting agar kita tidak tersesat dalam melaksanakan kegiatan outdoor learning itu sendiri. Misalnya kita melakukan hiking atau melakukan camping di mana, misalnya di gunung dan sebagainya, itu kita harus tentukan rute perjalanan terlebih dahulu. Kita harus tahu mana rutenya. Kalau tidak, itu sangat membahayakan sekali. Karena sering terjadi ya, kita sering mendengar atau melihat atau membaca berita tentang misalnya hilang di gunung, kemudian tersesat di gunung dan lain sebagainya. Nah, itu menentukan rute perjalanan itu sangat penting sekali. Guru harus harus jeli di sini. Guru harus jeli dan harus benar-benar memperhatikan tentang arah kegiatan atau rute untuk kegiatan outdoor learning itu sendiri, supaya tidak membahayakan siswa. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh dari anak-anak ya. Jadi proses dari outdoor learning itu sendiri ya. Jadi ada siswa itu harus secara aktif berperan serta dalam pembentukan pengalaman. Jadi kita melibatkan siswa itu harus secara aktif berperan. Mereka harus
ikut serta ya dalam pengalaman ini. Contohnya misalnya ada, kalau ini contoh saja ini, wajib memakai masker, semuanya juga harus patuh juga dalam kegiatan itu memakai masker itu ya. Jadi siswa itu secara aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan outdoor learning itu sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan, ada guru menjelaskan tentang aturan dalam pembelajaran outdoor learning. Jadi di sini guru menjelaskan ya tentang aturan-aturan dalam pembelajaran dengan outdoor learning. Jadi misalnya di dalam kegiatan outdoor learning, misalnya ada hiking, kemudian ada camping, itu kita guru menjelaskan bahwa apa yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan outdoor itu sendiri, atau kegiatan hiking misalnya, entah itu kita bisa melestarikan lingkungan, terutama lingkungan alam kita ya. Misalnya banyak sampah yang berserakan gunung, lah kita senantiasa bisa membersihkan, memunguti sampah itu sendiri untuk dibersihkan, karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi peran guru ini sangat penting sekali. Jadi di dalam kegiatan outdoor learning itu tidak hanya kegiatan misalnya hanya kegiatan di luar kelas yang hanya bercandaan dan sebagainya yang tidak bermanfaat itu, tapi di situ guru harus menjelaskan tentang aturan dalam pembelajaran outdoor learning tersebut. Kemudian misalnya ada kegiatan halang rintang, ini tujuannya untuk apa? Misalnya untuk melatih kerjasama, kekompakan tim, kemudian melatih keterampilan dalam melewati rintangan-rintangan. Itu kan perlu dijelaskan juga bahwa kegiatan tersebut manfaatnya ini, tujuannya ini. Itu perlu dijelaskan oleh seorang guru sebelum menjalankan kegiatan pembelajaran dengan outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan tentang, nah ini ada beberapa komponen ya, beberapa komponen. Jadi elemen-elemen yang diperlukan atau yang diperhatikan dalam pendekatan outdoor learning. Jadi kita tahu tadi sudah kita singgung juga bahwa kegiatan outdoor learning atau outdoor education itu dilaksanakan di luar kelas ya, dilaksanakan di luar kelas atau dilaksanakan di luar sekolah. Ya, ini elemen-elemen komponennya itu seperti alam terbuka, ini sebagai sarana kelas ya, jadi alam terbuka. Kemudian alam terbuka ya banyak ya, tadi kita sempat singgung ya, misalnya di sawah, misalnya di gunung, di hutan. Nah, kemudian berkunjung ke objek langsung, ini tidak menghayal ya, tidak menghayal atau tidak membayang-bayangkan, tapi kita langsung terjun ke objek itu sendiri. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan outdoor learning di sawah misalnya, atau napak tilas, misalnya napak tilas Jenderal Sudirman misalnya, kita melewati gunung, melewati bukit. Nah, itu kita berkunjung ke objek langsung ke objek gitu, tidak hanya memberikan gambaran bahwa oh di sana seperti ini, di sawah seperti ini, tidak. Jadi kita langsung ke objek langsung. Kemudian di sini ada unsur bermain sebagai dasar pendekatan. Ini merupakan komponen atau elemen yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada unsur bermain. Misalnya kita ada halang rintang, kemudian ada tantangan-tantangan seperti gambar tadi itu ya, ada misalnya arung jeram, kegiatan-kegiatan yang menantang, itu ada unsur-unsur bermainnya atau game di situ. Misalnya ada game tentang apa ya, banyak sekali itu untuk kegiatan-kegiatan outbound ya. Misalnya seperti tadi kegiatan
meletakkan bola di ujung botol misalnya, itu siapa yang cepat-cepatan dengan berapa peraturan yang sudah diberikan. Kemudian yang terakhir ada guru harus mempunyai komitmen. Nah, di sini penting sekali, guru harus mempunyai komitmen untuk outdoor learning ini, karena di sini guru memiliki peran yang aktif selain selain siswa yang berpartisipasi ya. Jadi guru harus mempunyai komitmen, karena selain peran siswa yang aktif, jika guru ini tidak memiliki komitmen, maka kegiatan-kegiatan tersebut akan sia-sia gitu ya, bahkan bisa tidak terjadi atau tidak bisa dilaksanakan kegiatan itu. Dan guru harus memiliki komitmen itu bahwa kegiatan-kegiatan ini harus bisa dinikmati oleh siswa ya. Siswa itu harus menikmati kegiatan-kegiatan outdoor learning, karena dia akan mengingat itu dengan ingatan yang lama ya, atau proses rekonstruksi itu tadi. Kemudian di samping elemen-elemen ini ada metode pendekatan outdoor learning sebagai pengembangan karakter anak. Jadi penting ya, ini outdoor learning atau pendidikan di luar kelas ini sebenarnya penting juga untuk anak. Selain untuk kegiatan yang menyenangkan, itu bisa juga sebagai mengembangkan karakter kepada anak ya, mengembangkan karakter kepada anak. Di dalam metode pendekatan outdoor learning ini, mengapa bisa sebagai pengembangan karakter anak? Karena metode ini sebuah simulasi kehidupan kompleks menjadi sederhana. Jadi di dalam pembelajaran outdoor learning itu kan kita banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya. Jadi metode itu bisa disimulasi kepada kehidupan kompleks menjadi sederhana. Kemudian metode ini juga menggunakan pendekatan metode belajar melalui pengalaman. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian metode ini juga penuh kegembiraan karena dilakukan dengan permainan. Ini jadi guru harus menyiapkan ya beberapa kegiatan-kegiatan yang akan diberikan di kegiatan outdoor learning itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan bahwa outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas itu memiliki tujuan umum dan tujuan khusus ya. Jadi ada beberapa tujuan-tujuan mengapa dilaksanakan, atau tujuan apa tentang pendidikan di luar kelas itu. Nah, ini jadi tujuan pembelajaran di luar kelas itu bertujuan untuk menciptakan metode pembelajaran itu yang efektif, yang aktif maksud saya, kemudian kreatif dan inovatif. Tujuannya untuk menciptakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Kemudian juga tujuan dari pembelajaran di luar kelas itu memadukan unsur bermain dengan belajar. Nah, ini guru harus jeli di sini, karena tadi ada guru harus merumuskan. Nah, itu di sini tidak hanya untuk bermain saja ya, untuk kegiatan di luar kelas, tapi ada pembelajarannya juga. Jadi tidak hanya bermain, tapi lupa dengan apa yang terkandung dalam hal pembelajarannya di situ. Nah, ini
peran guru juga sangat penting dan guru harus memiliki komitmen. Nah, jadi peran guru dan siswa itu harus berkesinambungan. Guru memiliki komitmen, sedangkan siswa juga harus memiliki partisipasi yang baik. Jadi di situ ketika guru sudah memiliki komitmen yang baik dan siswa juga memiliki partisipasi yang baik, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik juga, karena guru juga sudah memiliki komitmen untuk memberi rumusan untuk kegiatan apa saja, kemudian siswa juga sudah memiliki partisipasi untuk melaksanakan kegiatan apa yang diarahkan oleh guru itu sendiri. Jadi memadukan unsur bermain dengan belajar itu akan terwujud jika guru tadi itu memiliki komitmen dan siswa juga memiliki partisipasi. Itu merupakan tujuan dari pendidikan di luar kelas tadi. Kemudian ada tujuan belajar di luar kelas, yaitu menghilangkan rasa jenuh pada siswa ketika dalam kondisi pembelajaran indoor. Nah ini ya, menghilangkan rasa jenuh pada siswa ketika dalam kondisi pembelajaran di dalam kelas. Karena sering belajar di dalam kelas itu akan memberikan rasa jenuh kepada siswa, maka guru harus bisa membuat kegiatan di luar kelas yang dimana itu tidak melenceng dari kegiatan belajar itu sendiri. Jadi untuk menghilangkan rasa jenuh ya, karena kita tahu bahwa siswa belajar kalau di kelas terus pasti merasa bosan juga. Perlu disediakan atau perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar kelas atau selingan-selingan gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini, menggunakan alam sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran tidak melulu hanya menggunakan buku, tidak hanya melulu menggunakan media-media ajar, tapi alam lah sebagai media pembelajaran itu sendiri. Misalnya kita akan mengobservasi binatang, kita pergi ke misalnya kebun binatang terdekat, ya kita mengamati binatang itu sendiri, lah kita langsung ke objek itu sendiri dalam kegiatan pembelajarannya. Atau mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar, nah itu kita keluar kelas, ada apa saja misalnya, seperti itu. Banyaklah contoh-contoh untuk kegiatan di luar kelas itu sendiri. Ini merupakan tujuan dari pendidikan luar kelas ya. Ada menciptakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian ada memadukan unsur bermain dengan belajar. Kemudian tujuannya juga untuk menghilangkan rasa jenuh pada siswa ketika dalam kondisi pembelajaran di dalam kelas atau di indoor. Kemudian bertujuan juga untuk menggunakan alam sebagai media pembelajaran. Nah, itu merupakan tujuan belajar di luar kelas. Kemudian di dalam belajar di luar kelas sendiri itu memiliki manfaat yang bisa diperoleh. Jadi pendidikan atau di luar kelas atau kegiatan yang ada di alam bebas itu memiliki manfaat ya. Itu tidak hanya atau dapat diberikan tanpa dibatasi jenis kelamin ya. Jadi semuanya bisa melaksanakan kegiatan itu sendiri. Tidak dibatasi dengan usia, kemudian tidak dibatasi dengan status atau apa. Jadi ini bebas sifatnya dan semua bisa menjalankan atau menikmati kegiatan-kegiatan yang sifatnya berada di alam atau belajar di luar kelas. Kemudian kegiatan-kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan outdoor education ini bisa dilakukan pada anak-anak ya. Ini sangat bagus sebenarnya dilakukan pada anak-anak atau usia sekolah dan bahkan untuk orang dewasa ya. Biasanya orang dewasa itu untuk outbound itu di karyawan-karyawan itu biasa dilaksanakan untuk kegiatan refreshing, kemudian untuk kegiatan biasanya untuk menambah
rasa kebersamaan yang solid terhadap karyawan perusahaan misalnya kalau dilaksanakan pada orang dewasa, selain untuk refreshing. Kemudian proses belajarnya itu cenderung fleksibel dan inisiatif. Ini manfaat dari outdoor education tadi. Kemudian ada, nah ini motivasi siswa itu cenderung akan lebih tinggi, dia akan lebih antusias dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar kelas karena dia itu memiliki rasa senang dalam mengikuti kegiatan itu. Ini merupakan manfaat dari outdoor education ya, itu kegiatan di luar kelas atau belajar di alam itu bisa dilaksanakan atau tidak dibatasi oleh jenis kelamin, oleh usia ataupun status sosial ya. Ini semua bisa melaksanakan. Kemudian juga baik ya, bisa digunakan atau dilakukan pada anak-anak atau usia sekolah, itu sangat baik sekali. Kemudian proses belajarnya cenderung fleksibel dan inisiatif, dan itu untuk manfaatnya juga memotivasi siswa itu cenderung lebih antusias lagi dalam melaksanakan kegiatan. Oke, selesai. Jadi di materi ini outdoor education di pendidikan rekreasi cukup sekian materinya, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jadi itu tadi materi tentang outdoor education. Semoga ini bermanfaat ya untuk kalian, dan kalian mendapatkan pengalaman juga tentang pengertian tentang outdoor education. Mungkin kalian juga sudah pernah melaksanakannya dulu, dan nantinya sebenarnya kita ada jadwal juga untuk kegiatan hiking, tapi karena ada suasana alam seperti ini atau pandemi ini, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan tatap muka atau pertemuan yang dimana kita akan menjadwalkan di hiking, entah itu di mana, kita lupa ya, di Gunung Kelut atau di Arjuna, di Gunung Arjuna ya, tapi kita batalkan itu karena memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi demikian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.